Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambado dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi aljabar polinomial, yaitu dalam pembagian. Dan untuk selengkapnya silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan operasi dari aljabar untuk suku banyak, di mana operasi yang saya jelaskan adalah pembagian suku banyak. Nah, ini langsung saja contohnya. Jadi nanti akan saya jelaskan menggunakan contoh biar lebih paham. Tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 5 min 2X pangkat 4 min X pangkat 3 min X kuadrat plus 5X min 3 apabila dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya caranya atau prinsipnya itu seperti pembagian bilangan bulat seperti biasa. Contoh misalkan ini saja. Jadi misal 15 dibagi dengan 2. Masih ingat ya pelajaran SD seperti ini. Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukan 15 dibagi 2 ini. 15 dibagi 2, pertama 15 kita bagi dengan 2, itu mendapatkan angka berapa yang sama dengan 15 atau kurang dari 15. Itu kan kita kalikan dengan 7, maka dapatnya adalah 14 ya. Maka kemudian kita kurangkan 15 kurang 14 adalah 1. Nah, ini adalah 15. Ini kalau di teorema pembagian suku banyak itu bukan kita menentukan sampai hasil akhirnya 15 dibagi 2 itu kan 7,5. Tetapi nanti kita menentukannya adalah hasil dari pembagian tersebut, kemudian dia bersisa atau tidak. Nah, kalau seperti ini berarti 15 dibagi 2 itu hasilnya itu adalah 7, tetapi sisa 1. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam suku banyak nanti akan seperti itu. Prinsipnya sebenarnya sama ya. Nah, sekarang kita lihat cara mengerjakannya apabila ada contoh semacam itu. Jadi sama, pertama kita buat yang seperti tadi, berarti di sini X pangkat 5 min 2X pangkat 4 min X pangkat 3 min X kuadrat plus 5X kemudian min 3. Nah, pembaginya adalah X kuadrat min 3X plus 2. Nah, pertama kita tentukan, jadi di sini X pangkat 5. X pangkat 5 karena pembaginya derajatnya tertinggi adalah pangkat 2, maka harus kita selesaikan X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 itu adalah X pangkat 3. Berarti pertama kita kalikan dengan X pangkat 3. Nanti harus kalau dikurangkan X pangkat 5 nya habis. Jadi misalkan di sini 5X pangkat 5 dibagi dengan X kuadrat, berarti di sini yang perlu kita tuliskan bukan X pangkat 3 tetapi 5X pangkat 3. Nah, ini kalau saya kalikan X kuadrat min 3X plus 2 kali X pangkat 3, berarti hasilnya adalah X pangkat 5 kemudian min 3X kali X pangkat 3 berarti min 3X pangkat 4 kemudian 2 kali X pangkat 3 berarti plus 2X pangkat 3. Nah, kemudian prinsipnya sama, kemudian dikurangkan X pangkat 5 kurangi X pangkat 5 berarti habis. Nah, ini kuncinya di sini pembagiannya, di sini harus habis ya. Kemudian min 2X pangkat 4 dikurangi min 3X pangkat 4 berarti sama saja dijumlah, berarti hasilnya X pangkat 4 kemudian min X pangkat 3 min 2X pangkat 3 berarti min 3X pangkat 3. Nah, kemudian karena yang lainnya tidak ada pengurangnya berarti tetap di sini berarti min X kuadrat plus 5X min 3. Nah, kemudian selanjutnya dengan cara yang sama, X pangkat 4 dibagi dengan X kuadrat, berarti ini kita ambilkan berapa X kuadrat kalikan berapa sehingga menjadi X pangkat 4, yaitu kalikan X pangkat 2 ya. Nah, sama kemudian kita kalikan X kuadrat dikali X kuadrat itu adalah X pangkat 4, kemudian min 3X kali X kuadrat berarti min 3X pangkat 3.
kemudian 2 kali X kuadrat berarti plus 2X kuadrat. Sudah, kemudian dikurangkan lagi, X pangkat 4 kurangi X pangkat 4, habis min 3X pangkat 3 dikurangi min 3X pangkat 3, ini berarti menjadi jumlah juga habis lagi. Kemudian min X kuadrat dikurangi 2X kuadrat berarti min 3X kuadrat, kemudian plus 5X min 3. Yang selanjutnya, nah ini perhatikan X kuadrat biar menjadi min 3X kuadrat, berarti di sini nanti dikalikan dengan ini nanti harus dikurangkan ya. Kalau dikurangkan dia harus habis ya, berarti nanti hasilnya juga harus sama, min 3X kuadrat, sehingga X kuadrat kali berapa biar menghasilkan min 3X kuadrat, yaitu kali min 3 ya. Coba ini kita kalikan dengan min 3, berarti min 3X kuadrat, kemudian min 3 kali min 3X berarti plus 9X, min 3 kali 2 berarti min 6. Kemudian kita kurangkan, min 3X kuadrat dikurangi min 3X kuadrat habis, 5X dikurangi 9X berarti min 4X, dan yang terakhir min 3 dikurangi min 6 adalah plus 3. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi karena apa? Pembaginya pangkatnya atau derajatnya lebih besar, sehingga sudah kita peroleh bahwa hasil bagi X pangkat 5 min 2X pangkat 4 min X pangkat 3 min X kuadrat ditambah 5X min 3 apabila dibagi X kuadrat min 3X plus 2, hasil baginya itu adalah ini yang berada di atas, berarti X pangkat 3 plus X kuadrat min 3. Nah, kemudian masih menyisakan ya, sisanya pasti derajatnya di bawah pembaginya. Artinya kalau pembaginya X kuadrat berarti sisanya pasti X pangkat 1 ya. Sehingga di sini sisanya adalah min 4X plus 3. Nah, di sini maka bisa saya tarik kesimpulan apabila ini adalah sebuah fx, ini sebuah fx, maka fx sendiri itu adalah ini misalkan saya misalkan ini fx dan di sini adalah gx, ini gx, maka fx itu apa? Fx adalah gx yang kita kalikan dengan hasil baginya, atau ini saya misalkan dengan hx ya, berarti gx kali hx tetapi masih ditambahkan dengan sisa, atau misalkan di sini saya berikan sx sehingga sx-nya. Nah, di sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa fx itu adalah gx dikali dengan hx ditambah sx, di mana fx adalah polinomialnya atau suku banyaknya, gx-nya itu adalah pembaginya, hx itu adalah hasil dari pembagiannya, dan sx adalah sisanya. Kemudian selain menggunakan cara yang tadi, itu sebenarnya ada cara yang lain, yaitu cara yang lebih mudah. Itu adalah menggunakan cara Horner. Horner itu kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan seperti apa. Nah, cara Horner itu nanti pembaginya ada 3. Yang pertama apabila fx-nya polinomial, bentuk umum polinomialnya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, apabila dibagi dengan x min k. Nah, kemudian yang kedua adalah fx apabila dibagi dengan ax plus b. 2, 1 dan 2 ini sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Jadi cara pengerjaannya nanti juga sama sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah fx apabila dibagi dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini adalah tadi yang sudah saya contohkan, tetapi dengan menggunakan cara manual. Nah, sekarang apabila dengan menggunakan cara Horner seperti apa? Kita lihat contoh berikut ini. Contohnya yang pertama adalah tentukan hasil bagi dan sisa, pertanyaannya sama seperti tadi, dari x pangkat 5 min 2x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 11x kuadrat min 17x min 2 yang dibagi oleh x min 3. Nah, ini cara Horner yang akan saya gunakan. Langkah pertama kita buat tabel Hornernya, ini ya, seperti kemarin. Kemudian kita ambil koefisien dari variabel
X-nya dari mulai derajat paling tinggi. Di sini derajat paling tingginya adalah 5, berarti koefisiennya 1. Kemudian derajat yang keempat, derajat 4-nya koefisiennya min 2. Kemudian derajat 3-nya adalah min 5. Ingat sekali lagi, ini harus urut derajatnya. Kalau nggak ada salah satu, misalkan 5, 4 kemudian terus 2, maka derajat 3-nya dianggap 0, tetap ditulis ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian derajat 2-nya adalah 11, kemudian derajat 1-nya min 17, dan derajat 0-nya atau yang tidak konstantanya adalah min 2. Nah, pembaginya angkanya berapa di sini? Angkanya kita ambilkan dari pembaginya. Ingat di sini X min 3 ini angkanya yang di sini kita berapa? Itu kita misalkan sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan berapa? Berarti pindah ruas kan sama dengan 3. Maka di sini X-nya kita ambil sebagai 3. Nah, tadi saya mengatakan bahwa untuk bentuk yang kedua AX plus B, kenapa saya ngomong bahwa itu pengerjaannya sama dengan X min K? Karena apa? Karena misalkan saja pembaginya bukan X min 3, yaitu misalkan 2X min 5 sama dengan 0. Nah, ini harus kita cari X-nya terlebih dahulu. Jadi di sini berarti 2X kemudian pindah ruas menjadi 5 dan X-nya sama dengan 5/2. Maka yang di sini itu adalah 5/2 ya, caranya sama. Jadi untuk X min K dengan AX plus B caranya sama, kita cari X-nya terlebih dahulu. Nah, itu sebenarnya yang saya mau sampaikan kenapa sama. Nah, kemudian yang selanjutnya dengan cara biasa yang sudah saya jelaskan. Yang pertama langsung kita turunkan saja, berarti 1. Kemudian kita kalikan dengan 3 berarti 3. Kemudian kita jumlahkan lagi, min 2 tambah 3 adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan 3 lagi berarti menjadi 3. Min 5 ditambah 3 ini ditambah ya. Min 5 tambah 3 adalah min 2. Kemudian kita kalikan dengan 3 berarti min 6. Jumlahkan dengan 11 berarti 5. Kemudian kita kalikan dengan 3 berarti 15. Jumlahkan lagi dengan min 17 berarti min 2. Dan yang terakhir 3 dikali min 2 itu adalah min 6. Dan kita jumlahkan lagi berarti hasilnya adalah min 8. Nah, perhatikan yang paling terakhir, kalau dia nilainya bukan 0 berarti ini adalah sisanya. Di sini adalah sisanya. Lalu kemudian hasil baginya yang mana? Hasil baginya itu adalah ini. Ini adalah hasil baginya. Lupa kok angka-angka, berupa angka. Padahal tadi harusnya kan kalau X pangkat 5 derajatnya 5 dibagi dengan X pangkat 1 atau X, berarti nanti derajatnya paling enggak adalah X pangkat 4. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Kita tulis saja, berarti di sini karena pertanyaannya hasil baginya itu adalah ini yang saya lingkari tadi, hasil baginya. Nah, ini adalah koefisien dari hasil baginya. Mulai yang pertama berarti dia karena di sini X-nya pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 1 berarti di sini dia derajatnya adalah pangkat 4 ya. Jadi di sini adalah koefisien X pangkat 4 atau bisa saya tuliskan berarti X pangkat 4 kemudian ditambah dengan X pangkat 3 urut saja, kemudian dikurangi dengan 2X pangkat 2, kemudian lanjutkan berarti plus, ini saya taruh bawah ya, berarti plus 5X, kemudian yang terakhir ini konstantanya adalah min 2. Nah, di sini ini apa min 8? Itu adalah sisanya. Sehingga sisanya di sini adalah min 8. Kemudian kata yang kedua, tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 5 min 13X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 8X min 5 apabila dibagi dengan X kuadrat min 2X min 8. Pertama kita lakukan ini adalah merupakan contoh dari bentuk yang ketiga yang menggunakan cara Horner, tetapi pada yang ketiga, contoh yang ketiga, bagian yang ketiga. Pertama yang kita lakukan adalah pembaginya atau GX-nya kita faktorkan terlebih dahulu ya. X kuadrat min 2X min 8 apabila kita faktorkan jadinya adalah X kuadrat itu X kalikan dengan X min 8 itu berapa kali berapa yang hasilnya min 8. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2 berarti 2 kalikan dengan 4
Nah, ini min, di sini adalah plus ya. Nah, sekarang perhatikan. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika fx-nya dibagi dengan, bukan ini yang kalian baca, tetapi dibagi dengan x plus 2 dikali x min 4. Maka bisa saya misalkan pembaginya itu adalah x plus 2 terlebih dahulu dengan cara Horner. X min 4-nya gimana Pak? Nanti yang kedua. Jadi pertama kita lakukan adalah tadi memfaktorkan, kemudian setelah kita ketemu faktornya, salah satu kita gunakan di cara yang sebelumnya, contoh yang pertama. Jadi yang saya ambil di sini adalah x min 2 ya. Berarti x plus 2 yang saya ambil. X plus 2 sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa x-nya adalah sama dengan min 2. Sehingga di sini untuk cara Hornernya bisa kita tuliskan berarti pangkat 5-nya koefisiennya 1, kemudian pangkat 4-nya, nah ini yang enggak ada pangkat 4-nya berarti ditulis 0, bukan tidak ada kemudian terus dilanjutkan, tetapi ditulis 0. Kemudian pangkat 3-nya koefisiennya min 13, kemudian pangkat 2-nya min 13 juga, kemudian pangkat 1-nya atau derajat 1-nya adalah 8, dan yang terakhir konstantanya adalah min 5. Nah, di sini angka yang pertama kita masukkan adalah min 2 ya. Kemudian selesaikan saja. Sama 1, kemudian kita kalikan berarti min 2. Ini ditambahkan berarti 0 tambah min 2 adalah min 2. Kalikan berarti 4 ya. Bukan min 4 tapi 4. Min 13 tambah 4 itu adalah min 9. Kemudian kita kalikan berarti 18. Dijumlahkan berarti 5, kemudian kalikan dengan min 2 berarti min 10, kemudian dijumlahkan dengan 8 berarti min 2, dan yang terakhir min 2 dikali min 2 adalah 4, berarti yang selanjutnya adalah min 5 ditambah 4 adalah min 1. Nah, sehingga kalau kita lihat berarti di sini sisanya adalah min 1 dan hasil baginya itu adalah ini. Nah, maka bisa saya tuliskan bahwa fx-nya ini tidak saya tulis gelondongan. Nah, berarti itu adalah x plus 2 karena pembaginya min 2, berarti bisa saya tuliskan x plus 2 dikali hasil bagi. Di sini hasil baginya berarti x pangkat 4, kemudian min 2x pangkat 3, kemudian min 9x kuadrat, kemudian plus 5x, kemudian saya lanjutkan di bawah berarti min 2 karena sudah konstanta, plus sisanya adalah min 1 ya, min 1 atau plus min 1. Ini kurung ikut ininya yang di sini. Ini saya tulis lagi di mana fx-nya tadi adalah x plus 2 dikali x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 5x min 2 min 1. Ini tadi pembaginya baru faktor yang pertama, kemudian hasil baginya itu adalah ini, dan ini adalah sisanya. Langkah yang selanjutnya itu adalah kita bagi dengan faktor yang kedua, karena ini baru pembaginya adalah x plus 2, x min 4-nya belum ini tadi ya. Nah, kita bagi dengan x min 4, berarti kita cari x-nya terlebih dahulu, berarti x min 4 sama dengan 0, maka x-nya adalah 4. Nah, x-nya sama dengan 4, masuk ke Hornernya kemana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ke Hornernya masuknya adalah ke hasil baginya. Ke hasil baginya ini ya. Berarti di sini kita tulis 4, kemudian hasil baginya kita tulis koefisiennya, berarti mulai derajat 4-nya berarti 1, kemudian min 2, min 9, kemudian 5, dan yang terakhir konstantanya adalah 2. Dengan cara yang sama nanti dijumlahkan berarti ini tetap 1, kemudian kalikan dengan 4 berarti 4. Dijumlahkan min 4 tambah 4 min 2 tambah 4 adalah 2. Kemudian 4 kali 2 adalah 8, berarti min 9 ditambah 8 adalah min 1, kalikan dengan 4 berarti min 4. 5 ditambah min 4 adalah 1, kemudian kita kalikan dengan 4 berarti di sini adalah 4 ya. Sehingga yang terakhir kita jumlahkan min 2 tambah 4 berarti sama dengan 2, maka di sini itu adalah sisa dan di sini adalah hasil baginya. Nah, lalu kemudian gimana cara penulisannya?
Ya, jadi karena di sini tadi dibagi dengan X min 4, maka penulisannya menjadi X plus 2 dikali, ini tadi dibagi X min 4, sehingga di sini dikali X min 4 dikali hasil dari pembagiannya, yaitu ini ya. Berarti di sini adalah X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 1, masih bersisa 2, berarti plus 2 kurung tutup, masih ada min 1 ya. Kemudian kita selesaikan saja, kita kalikan, berarti ini kalikan dengan ini, kemudian plus 2, berarti menjadi X plus 2 kali X min 4 kali X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 1 plus kalikan dengan 2, berarti 2 kali X plus 2 min 1. Nah, ini saya kotai, ini adalah sisanya ya. Sehingga di sini X plus 2 kali X min 4 kali X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 1 plus sisanya adalah 2 kali X, berarti 2X, kemudian 2 kali 2 adalah 4, 4 kurangi 1 adalah 3, jadi plus 3. Sehingga bisa saya simpulkan 2X plus 3 nya berarti sisanya adalah 2X plus 3, dan hasil baginya adalah di sini atau ini ya. Maka X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X plus 1. Bisa kita lihat polinomialnya adalah X pangkat 5 dibagi dengan X kuadrat, maka hasil baginya adalah X pangkat 3. Kemudian sisanya, ingat sisanya berarti kuadratnya dikurangi 1 dari pembaginya. Jadi X kuadrat berarti sisanya pasti X pangkat 1. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.